Hari ini, saya berada di stasiun Surabaya Gubeng. Saya akan naik kereta api Argo Wilis. Tapi, ada yang istimewa dalam perjalanan kali ini. Saya akan naik secara full dari Surabaya hingga ke Bandung. Biasanya, tiket untuk full trip ini sekitar 600 hingga 640 ribu rupiah. Namun hari ini, saya cukup membayar sekitar 365 ribu saja. Bagaimana caranya? Simak terus videonya ya. 2 jam sebelum jadwal keberangkatan, saya membeli tiket untuk rute Surabaya ke Madiun. Karena KA Argo Wilis berangkat pukul 7.30 dari Surabaya Gubeng, saya membeli tiket rute pendek ini pada pukul 5.30. Tiketnya senilai Rp65.000 saja. Setelah tiket dibeli, saya segera bersiap menuju ke stasiun. Oh iya, untuk melakukan perjalanan unik ini, saya mempersiapkan rekening pembayaran bank secara online. Jadi setiap kali membayar tiket bisa dilakukan secara online. Cara lain, bisa memakai dompet elektronik ataupun platform pembayaran lainnya yang bisa dilakukan secara online. Baiklah, sekitar pukul 7, saya tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Dan rangkaian kereta api Argo Wilis yang memakai rangkaian stainless steel buatan PT Inka Madiun telah terpasang. Yuk kita masuk. Inilah rute perjalanan KA kelas Argo yang dijuluki si Raja Jalur Selatan ini. Oh iya, belum lama ini KA Argo Wilis berulang tahun yang ke-24. Kereta api ini pertama kalinya dioperasikan pada 8 November 1998. Sempat akan dihapus karena minim penumpang, KA ini terus bertahan dan kini menjadi andalan untuk bepergian cepat dan nyaman di jalur selatan Pulau Jawa. Ini dia rute kereta api Argo Wilis berangkat dari Surabaya Gubeng, berhenti di Mojokerto, Jombang, Kertosono, Madiun, Solo, Balapan, Yogyakarta, Kutoarjo, Kroya, Banjar, Tasikmalaya, Cipende, dan tujuan akhir kita stasiun Bandung. Sementara itu, di luar rangkaian, kesibukan kereta api di stasiun Surabaya Gubeng mulai terlihat. Ada kereta api penataran. Eksekutif Argo Wilis dengan nomor perjalanan kereta 5 tujuan akhir stasiun Bandung yang akan diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng pada pukul 07.30. Sebentar lagi pukul 7.30 kita siap diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng, menempuh perjalanan selama sekitar 9 jam dari Surabaya menuju ke Bandung. Ini menyambung trip saya ya, tahun 2016 yang lalu dari Bandung ke Surabaya. Kali ini saya naik dari Surabaya menuju ke Bandung, namun dalam beberapa etape ya. Oke, kita siap-siap dulu. Sebelum berangkat ada pembagian masker ya sebagai fasilitas layanan kereta api. Dan pada pukul 7.30 kereta api Argo Wilis berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng. Namun saya tak bisa segera bersantai. Saya harus membeli tiket berikutnya untuk rute Madiun hingga ke Yogyakarta. 2 jam sebelum kereta ini berangkat dari Surabaya. Karena itu tiket bisa dibeli setelah pukul 7.27 senilai Rp65.000. Biasanya sih sekitar 5 menit kemudian tiket yang disebut tarif khusus atau tarsus ini sudah tersedia. Namun kalau akhir pekan alias weekend, bisa jadi tiketnya lebih cepat habis. Setelah membeli tiket Surabaya ke Madiun, saya pun memesan makanan via aplikasi untuk sarapan. Berjalan langsung di stasiun Wonokromo, mendahului kereta api penataran yang akan menuju ke Malang. Di sebelah kiri kita adalah jalur menuju ke Malang. Di stasiun Wonokromo merupakan stasiun percabangan.
Di sebelah kita adalah proyek pengerjaan jalur ganda dari Mojokerto menuju ke Surabaya. Pelanggan yang terhormat, selamat datang di Kereta Api Indonesia. Kereta api Argo Wilis mulai melaju kencang dan tidak lama kemudian berhenti di pemberhentian pertama, yakni stasiun Mojokerto. Pukul 8 berhenti di stasiun Mojokerto, kita bertemu dengan kereta api Mutiara Selatan. Kita berangkat dari stasiun Mojokerto, berangkat lebih dulu dibanding kereta api Mutiara Selatan. Jarak Surabaya Mojokerto ini ditempuh dalam waktu sekitar 30 menit saja dengan Argo Wilis yang memiliki batas kecepatan 120 km per jam ya. Sementara kereta api lokal rata-rata sekitar 1 jam. Berangkat dari Mojokerto, kereta kembali melaju dan makanan yang saya pesan pun tiba. Inilah dia, nasi rames dari restorasi kereta api. Namun, minumannya belum datang. Saya kemudian menunggu kru restorasi datang membawa pesanan minuman. Terima kasih. Kereta kemudian tiba di pemberhentian kedua, stasiun Jombang. Pukul 8.21 kita berhenti di stasiun Jombang. Pukul 8.24 atau sekitar 3 menit saja. Berangkat dari Jombang, saya segera menikmati sarapan nasi rames dan teh manis premium. Berangkat dari stasiun Jombang, kita sarapan dulu. Ini dia nasi rames, ada ayam goreng dan kremesnya, ada orek tempe, sayur buncis dan timun, sama nasi putih. Tidak lama kemudian, kereta api Argo Wilis tiba di stasiun Kertosono. Sebelah kiri kita bisa melihat lokomotif posko yang ada di stasiun Kertosono. Selepas Kertosono yang merupakan stasiun percabangan jalur menuju ke Malang ini, pemandangan indah mulai tersaji di jendela kereta. Rangkaian kereta api berbelok menyusuri jalur perbukitan. Ketika melintasi area perbukitan ini, kereta yang saya naiki berpapasan dengan kereta api Sancaka dari Yogyakarta. Dan papasan ini akan menjadi momen pertemuan awal dengan berbagai kereta api unik dari depan. Karena itu, simak terus videonya ya. Berikutnya, kita berhenti di Madiun.
Namun sebelumnya, bisa membeli tiket Tarsus KA Argo Wilis untuk rute Yogyakarta, Kroya, seharga Rp85.000. Inilah risiko bila membeli tiket nyambung-menyambung ya. Kita tidak boleh lengah, kalau lengah kita bisa kehabisan. Atau risiko minimalnya adalah harus berpindah tanpa duduk seperti yang saya alami. Mulai dari Jogja nanti, saya harus berpindah posisi tempat duduk karena seat saya yang sekarang sudah ada yang membeli dari Jogja ke arah barat. Di Madiun, stasiun besar di area kerja PT Kereta Api Indonesia Daup 7 Madiun. Berikutnya, momen papasan terjadi ketika KA Argo Wilis berjalan langsung di stasiun Sragen. Ada lokomotif vintage, kali ini ia berdinas menarik KA Logawa dan bersiap berhenti di stasiun Sragen. Setelah Madiun, pemberhentian berikutnya adalah stasiun Solo Balapan. From Indonesian Railways Company. Pukul 10.31 atau sekitar 5 menit berhenti, kita berangkat dari stasiun Solo Balapan. Purwosari kita menyusul ke arah Pasundan. Setelah Solo Balapan, inilah pemandangan khas rel Solo ke Jogja, yakni adanya listrik aliran atas untuk layanan kereta rel listrik atau KRL. Setelah stasiun Klaten, kita melintasi area Prambanan dengan pemandangan sawah dan perbukitan. Di Yogyakarta. Di Yogyakarta ini karena saya memakai kode booking yang berbeda, saya harus berpindah ke eksekutif 7 ya. Kita bergeser sedikit, memakai tarif khusus Jogja Kroya 80.000 saja. Yang kami hormati, sesaat lagi
kita akan tiba di stasiun Yogyakarta. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Yogyakarta, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tercegat. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Hingga akhirnya kita tiba di stasiun Tugu, Yogyakarta. Beberapa saat sebelumnya, saya harus membeli tiket Tarsus dari Kroya menuju ke Tasikmalaya senilai Rp80.000. Berangkat dari Yogyakarta, saya harus berpindah ke kereta depan. Ya, namanya juga risiko berbeda kode booking karena memanfaatkan Tarsus. Pukul 11.14 diberangkatkan dari stasiun Tugu Yogyakarta. Kita berangkat mendahului kereta api Joglo Semarkerto. Ya, di lokomotif Yogyakarta. Kebanyakan 201 dan 204 juga ada rangkaian kereta bandara. Selepas Yogyakarta, kembali pemandangan perbukitan tersaji dari jendela kereta api yang meliuk-liuk mengikuti jalur rel berkelok. Saya juga telah memesan makanan dan minuman sebagai menu makan siang hari itu. Sama teh. Sama teh. Ada tambahan lain tuh? Udah gitu aja ya. Makasih. Sembari saya makan, kereta api melaju kencang dan akhirnya berhenti di stasiun Kutoarjo.
Oke, ini dia makan siang kita, nasi goreng. Setelah Kutoarjo, kereta api Argo Wilis berjalan langsung di beberapa stasiun, lalu bersiap melintasi satu-satunya terowongan yang ada di rute perjalanannya, yakni terowongan Ijo. Beberapa saat kemudian, kita tiba di stasiun percabangan jalur antara Bandung dan Jakarta, yakni stasiun Kroya. Namun, beberapa menit sebelumnya, saya harus membeli tiket Tarsus Argo Wilis untuk rute Tasikmalaya hingga ke Bandung senilai Rp70.000. Inilah tiket Tarsus terakhir yang harus dibeli untuk tiba di Bandung. Karena saya berangkat di weekend, jadi tiketnya tinggal sedikit, dan kembali saya harus berpindah tempat duduk selepas Tasikmalaya nantinya. Jadi, bila teman-teman tidak ingin menanggung risiko kehabisan tiket atau tidak ingin berpindah tempat duduk karena membawa banyak bawaan, tidak disarankan untuk melakukan perjalanan sambung-menyambung di akhir pekan. Beli saja tiket full trip. Namun tentunya harganya juga tidak akan semurah menggunakan Tarsus ya. Di Kroya ini, kita akan menyaksikan momen unik lagi. Kita berpindah lagi. Kita berhenti sejenak di stasiun Kroya, bertemu dengan kereta api Bengawan. Dari arah barat, masuklah ke Fajar Utama Yogyakarta dengan logo spesial. Berangkat dari Kroya. Berangkat dari Kroya, kita disuguhkan pemandangan alam Cilacap dengan berbagai stasiunnya. Kita berjalan langsung di stasiun Maos. Persiapan percabangan. Jembatan Serayu di Maos. Jalur menuju ke Cilacap. Ketika kereta api mulai masuk ke area perbukitan, nampak pemandangan yang memanjakan mata. Kereta juga melintasi berbagai stasiun kecil hingga akhirnya kita tiba di stasiun Banjar. Periksa dan teliti kembali barang-barang Anda, jangan sampai ada yang tertinggal atau tukar di dalam kereta api. Demi keselamatan Anda, tetaplah berada tempat duduk
sampai kereta api benar-benar berhenti dengan sempurna. Stasiun Banjar. Kereta berangkat kembali dan pemandangan semakin menghijau. Sayangnya, tak berapa lama kemudian hujan turun cukup deras. Ketika hujan mulai reda, kereta api Argo Wilis singgah di Tasikmalaya. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Tasikmalaya, Pukul 14.43 berhenti di Tasikmalaya. Kita berpindah seat lagi. Saya mundur ke eksekutif 7 ya. Balik ke tempat yang tadi, kereta yang tadi. Sembari berpindah tempat duduk lagi, saya sempat mengamati suasana luar dan melihat adanya lori inspeksi PT KAI Daup 2 Bandung yang terparkir. Sempat hujan, sudah cerah lagi. Akhir stasiun Bandung, saya perlu diberangkatkan. Bagi para penumpang yang kemungkinan masih berada di bawah, kami persilakan untuk naik ke dalam kereta. Namun, kita tidak bisa berlama-lama menikmati suasana, karena kereta segera diberangkatkan kembali. Setelah stasiun Tasikmalaya, kita bisa menikmati indahnya pemandangan kawasan pegunungan dengan rel yang berkelok cukup tajam dan kereta yang terus memacu tenaganya untuk mendaki. Kurang dari 1 jam kemudian, kita tiba di stasiun kecil yang unik, sebab tak ada kereta api yang berjalan langsung di sini. Semua jenis kereta harus berhenti sekitar 10 menit untuk melakukan pemeriksaan rem di stasiun Cipende. Berhenti Cipende, kita menunggu pemeriksaan rem, sambil juga ada pengisian air. Di stasiun Cipende ini kita bertemu dengan armada MPJR ya, mesin perawatan jalan rel milik PT KAI Daup 2 Bandung yang ada backhoe-nya. Di sini berhenti cukup lama, sekitar 10 menit sebelum diberangkatkan lagi.
Selain itu, saya juga sempat maju untuk merekam lokomotif yang berdinas. Ini dia loko yang berdinas hari ini 206-1320 di Induk Purwokerto di stasiun Cipendei. Kita juga bertemu dengan KA Serayu. Bertemu dengan KA Serayu di Cipendei. .15.45 berangkat dari stasiun Cipendei. Bila sebelum stasiun Cipendei, kereta harus memacu tenaga untuk menanjak, selepas Cipendei adalah kebalikannya. Kereta api harus berusaha menjaga pengereman karena jalan rel yang menurun. Suara rel gongsol yang khas menyapa ketika kita menikmati pemandangan alam yang menghijau. Berjalan langsung di stasiun Cibatu. Rel terus menurun hingga ke stasiun Karangsari. Selepasnya, kereta harus bersiap untuk mendaki perbukitan di kawasan Kadungora, terutama setelah stasiun Leles dan tikungan besarnya. Ya, inilah dia Tiber Leles, persiapan mendaki perbukitan Kadungora. Kereta berada di perbukitan, kita bisa melihat bentang alam Garut yang mempesona. Selanjutnya, kereta melintasi stasiun Nagrek dan bersiap ke Cicalengka. Namun ternyata, kita harus berhenti sejenak di Cicalengka.
16.57 berhenti di Cicalengka. Si Raja jalur selatan harus menunggu kereta api lokal di stasiun Cicalengka. Pemandangan yang langka. Willis berhenti Cicalengka, gerimis di sini. Sementara kita bisa lihat proyek pembongkaran JPO ya di stasiun Cicalengka. Berangkat dari Cicalengka 17.07, sekitar 8 menit menunggu KA lokal Bandung Raya. Berangkat dari Cicalengka, kereta api Argo Wilis melaju dan tiba di stasiun Bandung. Selanjutnya, pukul 17.39 atau terlambat sekitar 14 menit, akhirnya KA Argo Wilis tiba di stasiun Bandung. Tiba di Bandung. Mana? Di bas, ya, di bawah Bandung yang mengalami hujan, saya menunggu Kang Adi Jasa untuk melanjutkan perjalanan naik KA lokal Bandung Raya ke Rancaikek. Kita bertemu dengan Dedengkot Bandung, Kang Adi. Kita lanjut naik lokal. Gas. Ya, balas dendam ya. Tadi Willis kalah sama lokal di Cicalengka. Soalnya lintas lagi kacau ya. Banyak switch over. Ya, maklum lah ya, persiapan jalur ganda. Iya. Itu kalau lu perhatiin di sekitaran Aur Pugur, Cimekar, itu rel sebelahnya nggak ada. Nggak bisa dipakai silang. Pantesan. What? Lu mau beli minum dulu atau? Jadi pengalaman naik Willis di hari Jumat, nyambung-nyambung dari Surabaya ke Bandung. Mas Adi udah pernah, tapi belum full ya. Jadi baru dari Jogja. Tadi sempat deg-degan banget waktu lihat Tasikmalaya dari 59 tinggal 11 seat doang dong. Jangan salah. Okupansi Willis penumpang Tasik ke arah Bandung itu gila banget. Parah. Ya deg-degan, tidak dianjurkan untuk kalian yang mau nge-trip di weekend ya. Kalau di hari biasa sih mungkin masih oke, tapi di weekend beneran serem, deg-degan Serem banget. kayaknya kalau Willis bawa rangkaian sampai 12 pun bisa tuh. Penuh tepen. Iya, tetepan. Iya. Tapi kalau yang mau pecandu adrenalin sih lumayan ya, ngiritnya dari 600.000 ya. Iya, 600.000 ngiritnya tadi. 250-an. Iya, tadi saya total menghabiskan cuma 365.000 saja dengan Aslinya 600.000. aslinya. Jadi ya lebih dari separuh ya ngiritnya. Lumayan. Dan sekarang itu tarif J adalah tarif apa ya? Bukan. Tarif J itu adalah sebuah mitos. Karena laris banget ya Argo Wilis. Sekarang yang keluar subkelas atas mulu, aneh kai. Kan kenceng bos. Iya sih, cuman maksudnya tuh apa ya?
dulu tuh nyari tarif dia itu nggak susah, kita bisa pesan jauh-jauh hari kan. Sekarang jauh-jauh hari masuknya sama aja. Ya, risiko tambah kenceng ya. Tapi oke lah, kita lanjut trip di Bandung besok. Hunting sambil nanti di hari Minggu ada acara di kantor pusat. Disambung Senin kita nge-trip lagi naik apa? Nanti kita rencananya naik Kopar terus sambung Dharma Wangsa. Nah, jalur utara. Jadi saya memutari setengah Pulau Jawa lewat selatan kemudian Itu bisa full sih sebenarnya. naik Jayabaya sih kalau mau full. Enggak gitu juga. Oke, kita siap-siap dulu lokal Bandung Raya.